Pada dahulu kala, hiduplah seorang wanita cantik bernama Siboru Natumandi Huta Barat. Di zamannya, gadis ini diyakini yang tercantik di antara gadis-gadis di Silindung atau Tarutung. Berawal saat Siboru Natumandi di usianya yang sudah beranjak dewasa memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai penenun. Disebut tempat khusus yang disediakan oleh orang tuanya. Setiap hari Siboru Natumandi lebih sering menyendiri sambil bertenun. Kesendirian itu bukan karena keinginannya untuk menghindari dari gadis-gadis desa seusianya, namun karena memang kedua orang tuanya lah yang memingit karena terlalu sayang. Pada suatu hari, Siboru Natumandi sibuk bertenun di gubuk. Tiba-tiba seekor ular besar jadi-jadian menghampirinya. Konon ular tersebut dikatakan orang sakti bermarga Simangunsong yang datang dari Pulau Samosir. Saat ular itu berusaha menghampiri Siboru Natumandi, ia justru melihat sosok ular tersebut adalah seorang pria yang gagah perkasa dan tampan. Saat itulah sang ular berusaha merayu dan mengajak Siboru Natumandi untuk menikah dengannya. Melihat ketampanan dan gagahnya sang ular jadi-jadian tersebut, Siboru Natumandi akhirnya mendapat pinangan tersebut. Setelah pinangannya diterima, sang ular kemudian mengajak Siboru Natumandi untuk pergi menuju ke arah sungai Aik Sutumandi dan melewati tempat pemandian sehari-hari Siboru Natumandi di sungai Aik Hariapun. Dari tempat itulah mereka meninggalkan pesan kepada orang tua Siboru Natumandi dengan cara menabur sekam padi dari tempat bertenun hingga ke liang Siboru Natumandi sekarang. Pesan sekaligus tanda itu artinya agar bapak, ibu, dan semua keluarga mengetahui kalau dia telah pergi dan akan menikah dengan seorang pria, di mana sekam padi tersebut bermakna sampai di mana sekam ini berakhir, disitulah Siboru Natumandi berada. Sore harinya, saat kedua orang tuanya pulang dari perladangan, mereka mulai curiga melihat putri sematawat yang mereka tidak ada di tempatnya bertenun dan juga tidak ada di rumah. Akhirnya, kedua orang tuanya memutuskan untuk memberitahukan warga sekitar untuk melakukan pencarian. Melihat sekam padi yang berteburan bak sebuah garis pertanda dan tak kunjung ditemukannya Siboru Natumandi hingga keesokan harinya. Akhirnya taburan sekam di tepi sungai Aik Sutumandi dan berujung di sebuah liang gua yang hanya berjarak 500 meter dari kampung halaman Siboru Natumandi, yang diyakini kalau Siboru Natumandi menikah dengan seekor ular. Namun, versi cerita lainnya, ternyata Siboru Natumandi tidak menikah dengan siluman ular yang bermarga Simangunsong. Akan tetapi, siluman ular tersebut malah meninggalkan Siboru Natumandi begitu saja di sebuah hamparan yang tak berpenduduk. Setelah ditinggalkannya begitu saja, Siboru Natumandi terus-menerus menangis karena telah tertipu siluman ular tersebut. Namun, ketika itu seorang pengendara datang dan menghampirinya. Pengembara tersebut juga terpikat melihat keindahan tubuh dan kecantikannya. Lalu kemudian si pengembara mengajaknya agar mau menikah dengannya. Konon dalam versi ini si pengembara tersebut dikatakan bermarga Sinaga. Si pengembara kemudian
membawa si Boru Natumandi ke Pulau Samosir untuk dinikahi. Berselang beberapa generasi keturunan, si Boru Natumandi dan si pengembara bermarga Sindaga tersebut di Samosir, keturunannya dikatakan pernah berusaha mencari asal-usul si Boru Natumandi atau untuk mencari tulang atau pamannya. Usaha pun dimulai dengan menyeberangi Danau Toba dengan sebuah perahu kayu menuju kota Tarutung dengan membawa sejumlah makanan khas adat Batak. Namun sesampainya di Sipoholon, ada keturunan Huta Barat Pohan bermukim di sana, yakni keturunan Raja Nabolon Dondaraja. Saat rombongan bertanya tentang si Boru Natumandi, keturunan Raja Nabolon Dondaraja yang tinggal di Sipoholon langsung mengakui kalau merekalah keturunan si Boru Natumandi. Dan saat itu, makanan yang dibawa keturunan si Boru Natumandi langsung mereka terima, hingga akhirnya acara syukuran pun dilakukan. Padahal keturunan si Boru Natumandi sebenarnya adalah anak kedua dari si Huta Barat Pohan, yakni si Raja Nagodang, yang sampai saat ini masih ada tinggal di Dusun Banjar Nauli. Setelah acara syukuran dilakukan, rombongan keturunan si Boru Natumandi pun berangkat kembali ke Samosir untuk memberitahukan kabar tersebut kepada keluarga. Namun, saat menyeberangi Danau Toba, perahu yang mereka tumpangi tenggelam hingga semua yang ada dalam perahu meninggal dunia. Nah, teman-teman, demikianlah legenda si Boru Natumandi, si Boru Huta Barat dari Desa Silin.